Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nasir dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Al-Muslim Kabupaten Biren, Aceh. Baik, makalah yang akan saya presentasikan dengan judul Perencanaan Pembangunan Peternakan Berkelanjutan dengan Memanfaatkan Sumber Daya Lokal dan Islami. Nah, saya akan mengupas sedikit latar belakang dari judul makalah saya pada hari ini. Yang pertama, sama-sama kita ketahui pangan sebagai kebutuhan dasar bagi manusia, membawa konsekuensi kepada pemerintah untuk menyediakan pangan yang cukup bagi rakyatnya. Yang kedua, dalam RUU Pangan 2011/2012 tercakup 3 paradigma besar tentang pangan, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, yang menempatkan kedaulatan pangan sebagai dasar dalam RUU tersebut, serta menganut penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Kemudian, sementara itu luas lahan pertanian tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang karena abrasi maupun terendam akibat meningkatnya permukaan air laut. Kemudian, yang keempat, oleh karena itu, pembangunan peternakan di Indonesia harus difokuskan untuk meningkatkan produksi dan konsumsi produk ternak yang merupakan sumber protein hewani. Sedangkan untuk jangka panjang diperlukan konsep pembangunan peternakan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Nah, makalah saya ini juga tentunya mempunyai rumusan masalah. Di sini saya mencoba untuk menyimpulkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah perencanaan pembangunan peternakan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Kemudian yang kedua, bagaimanakah perencanaan pembangunan peternakan yang islami. Dan makalah saya juga mempunyai tujuan. Yang pertama, yaitu tujuannya untuk mengetahui perencanaan pembangunan peternakan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Kemudian tujuannya itu untuk mengetahui perencanaan pembangunan peternakan yang islami. Perencanaan pembangunan peternakan berkelanjutan dengan situasi seperti digambarkan di atas, maka untuk memproduksi pangan hewani secara berkelanjutan dengan sumber daya alam yang semakin terbatas, yaitu lahan, air, keanekaragaman hayati, dan kerusakan lingkungan. Jadi diperlukan perencanaan yang tepat. Yang pertama, yaitu memilih lokasi pengembangan ternak. Penentuan lokasi peternakan harus memerhatikan berbagai faktor seperti akses ke pasar atau konsumen, kedekatan dengan sumber pakan, ketersediaan lahan, infrastruktur, transportasi, tenaga kerja, dan status penyakit hewan. Yang kedua, kita harus memanfaatkan lahan suboptimal untuk peternakan. Jadi selain mengembangkan ternak secara terintegrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura, peternakan dapat dikembangkan pada lahan suboptimal seperti lahan lebak, lahan rawa, lahan pasang surut, dan lahan kering yang masih sangat luas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Yang ketiga, dengan cara mengoptimalkan pola LESA dan Zero Waste. LESA itu adalah singkatan dari Low External Input Sustainable Agriculture, dan Zero Waste itu
ialah suatu upaya untuk mengurangi pencemaran sampah atau limbah mulai dari produksi sampah sampai berakhirnya menjadi suatu produksi. Jadi di sini harus dioptimalkan dengan cara memanfaatkan biomasa yang terdapat di perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa maupun hasil samping tanaman kopi, kakao, tebu, tanaman pangan, hortikultural, dan hasil samping industri pertanian sebagai sumber pakan dan bahan pakan ternak. Jadi pola lesa dan zero waste ini yaitu bertujuan untuk peternakan, untuk mewujudkan sistem peternakan terpadu yang menggabungkan kegiatan peternakan dengan kegiatan pertanian. Jadi konsep lesa ini yaitu merupakan bentuk pertanian yang berupaya mengoptimalkan komponen yang berbeda dalam sistem produksi, yaitu tanaman, hewan, air, iklim, dan manusia, sehingga komponen-komponen tersebut saling melengkapi. Kemudian yang keempat yaitu dengan cara membangun industri pabrik pakan berbahan baku biomasa perkebunan. Dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit di Sumatera, akan tersedianya biomasa dalam jumlah besar sebagai bahan pakan. Oleh karena itu, pada sentra-sentra perkebunan kelapa sawit dapat dibangun pabrik pakan ternak dari limbah sawit. Kemudian yang kelima, membangun peternakan sapi potong terintegrasi. Jadi kawasan industri peternakan sapi potong terintegrasi dapat dibangun di perkebunan kelapa sawit mulai dari hulu sampai hilir. Dalam hal ini, sumber pakan tetap mengandalkan limbah perkebunan yang diolah menjadi pakan siap saji, sehingga akan diperoleh pakan yang sangat murah. Kemudian yang keenam, yaitu dengan cara memanfaatkan sumber daya genetik sapi lokal. Untuk ternak besar, selain sapi Aceh juga dapat dikembangkan seperti sapi Bali, sapi Madura, dan sapi PO karena sudah beradaptasi dengan lingkungan dan sumber daya pakan lokal yang tersedia. Jadi persilangan dengan bangsa sapi eksotik sebaiknya hanya untuk produksi daging, sehingga tidak perlu dilakukan persilangan sampai F2 dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan konsumsi daging kambing dan domba. Jadi melalui promosi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga citra atau persepsi bahwa daging kambing sebagai penyebab penyakit darah tinggi, stroke, dan penyakit jantung dapat diluruskan dengan mengurangi pola konsumsi kandungan lemak dan jeroannya. Kemudian yang kedelapan yaitu mengembangkan unggas lokal dan aneka ternak. Ayam dan itik lokal merupakan sumber daya genetik ternak lokal yang harus terus dikembangkan budidaya dan pembibitannya, sehingga produktivitasnya meningkat dan kelestariannya lebih terjamin. Dan juga ternak seperti kelinci dan burung puyuh dapat dikembangkan melalui KRPL atau kawasan rumah pangan lestari dan meningkatkan kecukupan gizi pangan hewani masyarakat. Kemudian kita masuk ke subjudul yang kedua, yaitu perencanaan pembangunan peternakan yang islami. Dunia peternakan itu sangat dekat dengan agama Islam. Islam mengajarkan cara memperlakukan hewan ternak dengan baik, bagaimana cara untuk mendapatkan daging hewan secara halal, bagaimana teknik penyembelihan secara benar, dan cara memperlakukan hewan ternak sebelum dipotong. Begitu pentingnya kehalalan akan sesuatu terkhusus di bidang pangan. Selain mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, mengkonsumsi makanan yang hukumnya haram pun dapat merusak moral juga mengganggu kesehatan tubuh.
Itulah sebabnya mengapa Islam memiliki prinsip bahwa makanan haram tempatnya bukan berada dalam perut manusia, khususnya bagi orang muslim. Yang pertama yaitu dengan cara mewujudkan gaya hidup Islami dengan produk halal. Di antaranya tentang bagaimana cara membedakan daging sapi dan daging babi dari segi warna, lemak, tekstur, dan aromanya. Beralih dari daging babi, ternyata daging yang hukumnya haram seperti anjing dan tikus juga cukup marak beredar di kalangan masyarakat Indonesia. Biasanya daging anjing dan tikus ini dicampurkan dengan daging ayam, kambing, atau daging sapi untuk dijadikan sate dan bakso oleh orang-orang yang sama sekali tidak memiliki rasa tanggung jawab. Jadi sebelum membeli daging tersebut, kita harus dapat terlebih dahulu mengetahui kehalalan makanan yang kita konsumsi untuk kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Selain dari daging yang hukumnya haram seperti babi, anjing, dan tikus, daging yang halal juga dapat menjadi haram, yaitu seperti ayam tiren atau ayam mati kemarin. Jadi yang diperjualbelikan itu kepada masyarakat itu ayam yang sudah mati kemarin. Oleh karena itu kita juga harus tahu perbedaan antara ayam yang masih segar dan ayam yang mati kemarin dari segi warna, aroma, dan tekstur ayam tersebut. Terlepas dari masalah kehalalan pada produk pangan, alat yang digunakan ketika mengolah makanan seperti alat penggilingan, wajan, dan kuas harus terhindar dari sesuatu yang haram. Seperti kuas tidak boleh terbuat dari bulu babi. Jika sebelum alat tersebut dipakai dan dicurigai terkena sesuatu yang bernajis, maka alangkah baiknya alat tersebut disucikan terlebih dahulu, kemudian baru boleh dipergunakan kembali. Sekian presentasi dari saya. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita bersama, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.